better, bikin hidup lebih baik. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudaraku, kebenaran yang baru saya bacakan dari 1 Korintus 2 ayat 9 adalah sebuah kebenaran yang telah menjadi pewahyuan pribadi dalam hidup saya di awal tahun ini. Saudaraku, dengar baik-baik. Ternyata dalam hidup ini Tuhan sudah menyiapkan rencana yang kalau disingkapkan semuanya kepada saudara, kita bisa-bisa kaget, bisa-bisa semaput, orang Jawa bilang. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dilihat atau didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara melihat konteks dari 1 Korintus pasal 2, Rasul Paulus sedang berbicara mengenai hikmat yang datang dari Allah dan hikmat yang datang dari dunia. Hikmat yang datang dari Allah sulit sekali untuk bisa dipahami oleh akal manusia. Karena manusia terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Mana mungkin manusia bisa memahami karya Allah yang maha dahsyat itu? Tidak mungkin. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, waduh Allahmu itu tidak masuk akal. Ya benar, justru Allah yang tidak masuk akal itu ya adalah Allah. Kalau Allahmu masuk akal bukan Allah lagi, ya kan? Allah bisa melakukan yang baru, yang tidak masuk akal, yang irasional, yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa dibuktikan oleh pembuktian ilmiah. Itulah Allah. Saudaraku, saya sangat senang sekaligus bangga dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun sudah sering didengar, dikutbahkan atau diselidiki, selalu saja ada yang baru dan menyegarkan. Sementara merenungkan kebenaran di atas, tiba-tiba video hidup saya diputar. Kayak masa kecil saya diputar kembali. Ada segmen-segmen, ada episode demi episode yang saya lihat. Ada bagian yang gelap, ada bagian yang terang, ada bagian yang bikin wajah ceria, ada yang membuat air mata berlinang. Mengapa? Karena perjalanan hidup saya penuh dengan liku-liku. Tapi saya kagum. Ternyata ada banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan di masa kecil, tidak pernah saya pikirkan 10 tahun yang lalu, disingkapkan, dilakukan, dinyatakan oleh Tuhan, dan membuat saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Korintus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah. Haleluya. Saudaraku, saya masih teringat saat masih kecil dulu, saya tidak pernah berpikir kalau saya ini masih bisa hidup dan mengenyam sekolah yang baik. Waktu saya umur 6 tahun, bapak saya minggat, ibu saya kawin lagi, saya sempat keleleran, orang Jawa bilang. Saya ini mau makan, mau sekolah saja perlu keajaiban dari Tuhan. Tapi waktu itu saya belum kenal Tuhan. Tapi cara Tuhan luar biasa. Waktu saya masuk SMP, tiba-tiba saya mendapatkan beasiswa Super Smart dari pemerintah. Saya pikir saya tidak bisa melanjutkan ke SMA, tetapi cara Tuhan juga luar biasa. Saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Waktu saya tamat dari SMA, saya bingung karena tidak bisa kuliah, saya tidak punya uang. Ada orang yang mensponsori saya untuk masuk sekolah tinggi teologi. Waktu saya selesai masuk sekolah tinggi teologi, saya masuk dalam pelayanan, saya membutuhkan seorang istri pendamping hidup saya. Saya dipertemukan dengan teman yang paling cantik waktu itu, saudara-saudara. Luar biasa. Makanya saya percaya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah. Katakan amin. Amin, saudara-saudara. Waduh, kalau saya menceritakan dari A sampai Z hidup saya, mungkin siaran ini 24 jam juga tidak cukup untuk menceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Saya itu tidak pernah mikir dulu, tidak pernah memimpikan untuk sekolah ke luar negeri.
Saya juga tidak pernah, namanya juga kadang-kadang melihat kehidupan saya, bahasa Inggrisnya juga gelepotan waktu itu, bagaimana bisa sekolah ke luar negeri. Tetapi suatu hari saya ditawarkan, saya diberi kesempatan untuk mendapatkan sponsor pergi ke luar negeri sekolah 3 tahun. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan didengar oleh telinga, yang timbul di dalam hati, semua sudah disediakan oleh Allah. Amin. Kalau saya mengingat semuanya seperti itu, saya menyadari, oh Tuhan itu ajaib. Jadi saya senang sekali saudaraku dengan lagu lama yang mengatakan, Tuhanku ajaib, Tuhanku heran, isi surga memuji selamanya. Tuhan itu ajaib. Dan setiap hari ada keajaiban-keajaiban yang baru. Saya bersyukur karena ternyata rencana Tuhan dan apa yang disediakan oleh Tuhan itu disingkapkan sedikit-sedikit. Ya kan? Tidak digelontorkan sekali atau disingkapkan semua dalam waktu seketika. Tuhan tahu ada bagian-bagian yang kita mungkin tidak sanggup untuk memahaminya ketika semua disingkapkan bersamaan. Sedikit demi sedikit supaya kita menyadari bahwa itu adalah anugerahnya. Itu sebabnya saya percaya dengan lagu yang mengatakan semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya, semua yang terjadi, mujizat, rezeki, keajaiban, kesehatan, kesembuhan, pangkat, kedudukan, jabatan, semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan sudah mempersiapkannya jauh sebelum saudara bisa berpikir, jauh sebelum saudara bisa membayangkan, jauh sebelum saudara memimpikan dalam hati. Tuhan sudah mempersiapkannya. Kalau saudara ketemu dengan seorang yang bernama Yusuf, yang pernah menjadi orang kedua di tanah Mesir pada zaman Fir'aun, dan saudara bertanya kepadanya, Pak Yusuf, apakah Anda pernah menyangka bahwa Anda akan menjadi orang kedua di tanah Mesir, padahal Anda adalah orang Yahudi? Yusuf mungkin akan mengatakan, jangankan memimpikan atau memikirkan, saya tidak pernah menyangka. Yang saya dapatkan hanyalah mimpi, tapi itu tidak ada kaitannya dengan nama Mesir atau Raja Fir'aun. Waktu itu saya hanya mimpi, ada berkas-berkas yang tunduk, ada berkas yang berdiri, itu saja. Saudaraku, Yusuf tidak tahu semuanya mengenai rencana Allah, tetapi Tuhan sudah menyediakan. Syaratnya, kalau saudara ingin mengalami hal-hal yang ajaib tadi, syaratnya hanya satu, dikatakan untuk mereka yang mengasihi Allah. Hanya satu. Tuhan telah menyiapkan rencana yang besar. Tuhan telah menyiapkan hal yang dahsyat, yang ajaib, yang tidak bisa dipahami. Bahkan lebih daripada apa yang kita bayangkan dan pikirkan. Untuk mereka yang mengasihinya. Oleh karena itu saudara-saudara, jadilah orang-orang yang selalu mengasihi Allah. Itulah sebabnya perintah Tuhan ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Karena apa? Allah mencari orang-orang yang bisa mengasihinya. Karena Allah adalah kasih. Karakter ilahi kasih itulah yang dituntut dari Allah untuk kita sekalian. Allah meminta supaya kita bisa mencerminkan sifat ilahi dengan mengasihi Allah, dengan mengasihi sesama. Saudaraku, sekarang ini hampir tiap hari saya mengalami apa yang disebut dengan keajaiban. Hampir tiap hari. Kalau saya mau menyaksikan juga tidak cukup hari ini. Sehari saya menyaksikan kasih Tuhan, tidak cukup. Yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dipikirkan dan dirasakan, semuanya telah disediakan oleh Tuhan. Khususnya bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Baru minggu ini saya mendapatkan email dari seorang kawan yang tinggal di Oklahoma. Di dalam email itu, kawan saya mengatakan, kami senang sekali kalau bisa mengundang kamu berbicara di gereja kami pada hari Minggu 3 kali kebaktian, katanya. Tapi kemudian ada lanjutan daripada emailnya yang mengatakan, kami juga senang kalau kamu bisa datang dengan seluruh keluarga kamu. Kalau bisa datang ke Oklahoma, jangan pikirkan mengenai tiket, akomodasi atau apa saja. Saya akan menanggung semua biaya perjalanan keluargamu. Waktu saya membaca itu, saudara-saudara, terus terang saya dengar-dengar kagum.
kagum. Tahu dengar-dengar? Saudara terpesona dengan karya Allah. Oh Tuhan, anak saya yang namanya Timothy itu, kalau setiap kali saya mau ke Amerika, dia selalu mengatakan, kapan saya bisa ikut Pak? Saya pengen ke Amerika. Anak saya yang namanya Debbie mungkin ada 10 kali mengatakan, dia pengen sekali bisa ke Amerika. Jadi mereka mungkin tidak pernah menyampaikan kepada Tuhan, atau saya tidak tahu dalam hati mereka pernah berdoa. Mereka menyampaikan kepada saya. Dan saya selalu mengatakan, hei, tiketnya mahal. Sekali jalan PP bisa 15 juta hanya untuk tiket, belum hotel, belum yang lain. Jadi kalau kita semua sekeluarga pergi, bisa-bisa lebih dari 65 juta. Oh, itu uang yang banyak sekali. Papa tidak punya uang sebanyak itu, nak. Tetapi di surga sudah ada pencatat keinginan. Ada Tuhan dengan malaikatnya yang tahu semuanya. Jadi Tuhan sudah menyiapkan tiketnya melalui teman saya yang namanya Kyle William. Saudaraku, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan sanggup melakukannya. Saya mau menantang saudara hari ini. Saya rindu saudara juga mengalami hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang tidak pernah saudara pikirkan, hal-hal yang tidak pernah saudara dengarkan, hal-hal yang belum pernah saudara mimpikan. Kalau saudara mengasihi Allah dan saudara berani barangkali memintanya sekarang, Allah sanggup untuk melakukannya. Saya tahu ada di antara saudara yang sedang merindukan kejutan ilahi. Saya tahu ada di antara saudara yang mengharapkan keajaiban surgawi. Saya tahu ada di antara saudara yang mengatakan, Tuhan, saya perlu mujizat. Dan kalau Tuhan tidak melakukannya, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan nasib hidup saya. Saya tidak tahu nasib pekerjaan saya, nasib masa depan saya, nasib rumah tangga saya. Hari ini, kalau saudara percaya keajaiban, taruh tangan kanan saudara di dada, berdoa dengan saya, dan percayalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara percaya itu, tunduk kepala, tutup matamu, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami percaya malaikat di surga sedang menuju ke rumah saudara kami masing-masing yang sedang mendengarkan program ini dengan paket keajaiban, dengan mujizat kesembuhan, dengan pemulihan, dengan hal-hal yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Aku berdoa hari ini di dalam nama Yesus, percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia, Tuhan bisa melakukannya. Hari ini juga di dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Coba dicek penyakit saudara. Coba lihat hari ini, harapkan Allah melakukan yang ajaib. Kalau hari ini saudara mendapatkan keajaiban, atau minggu ini saudara mendapatkan keajaiban dan firman Allah itu benar, ya dan amin dalam hidup saudara, tuliskanlah kesaksian saudara, kirimkan SMS saudara di alamat ini. pauluswiratno@yahoo.com pauluswiratno@yahoo.com, atau saudara bisa melihat website pauluswiratno.org, www.pauluswiratno.org, atau saudara bergabung di page Making Life Better atau Facebook Paulus Wiratno. Kami senang sekali kalau saudara bisa membagikan pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan dan keajaiban-keajaiban itu. Amin. Oh, indahnya bukan main ketika saya bisa mendengar kesaksian dan saya bisa membacakan kesaksian saudara, sehingga seluruh Indonesia ini, semua yang mendengarkan jaringan Radio Dian Mandiri bisa mendengarkan kesaksian saudara. Haleluya. Amin. Dan jangan lupa, dengarkanlah Making Life Better seri yang berikutnya. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.